Ulama itu adalah pewaris para nabi. Nabi itu mewarisi ilmu kepada ulama. Kalau nabi mewarisi ilmu kepada ulama, kenapa kita enggak boleh ngikut ulama? Ya kita harus ikut ulama karena ulama itu mewarisi para nabi. Lah kalau kita nggak ikut ulama, ikut siapa? Ngikut nabi. Kapan kita ketemu nabi? Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ibu-ibu jamaah Masjid Nurul Hasanah yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan pembahasan kita yang lalu. Pembahasan masih dalam Kitabul Akhlaq yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani. Kemarin kita menyampaikan tentang bahwa Nabi Daud itu pengen bekerja dari usahanya sendiri, tidak bekerja melalui kekuasaannya. Artinya bekerja dengan mengeluarkan keringatnya, sehingga Allah berikan kelebihan kepada Nabi Daud, yaitu bisa membuat baju tanpa mesin jahit. Bajunya baju besi. Kalau baju besi bagaimana mesin jahit mau dipakai? Jadi besi itu di tangan Nabi Daud seperti adonan kue. Kalau seperti ibu bikin pempek, jadi mau dibikin lonjong bisa, mau dibikin bulat bisa, mau dibikin gilik agak panjang bisa. Jadi lembut di tangan Nabi Daud. Kalau saya bisa seperti Nabi Daud, mungkin saya sudah bisa bikin kue dari besi. Nah, inilah Nabi Daud. Kemudian Nabi Daud itu ibu punya anak bernama Nabi Sulaiman. Bagaimana ceritanya Nabi Daud punya anak bernama Nabi Sulaiman? Begini. Dulu Nabi Daud itu punya seorang panglima perang gagah berani, nggak pernah kalah di medan perang. Setiap pertempuran pasti memenangkannya. Nabi Daud itu pernah berdoa kepada Allah minta bala. Kalau kita doa tolak bala. Kalau Nabi Daud doa minta bala. Ibu enggak seperti Nabi Daud sesekali minta bala itu. Ya Allah berikan bala itu. Nabi Daud itu pernah minta bala. Karena Nabi Daud tahu kalau bala itu diturunkan kepada Nabi Daud, terus Nabi Daud sukses lulus di dalam menghadapi bala itu, maka Nabi Daud akan naik derajatnya, naik tingkatan derajatnya di sisi Allah naik. Akhirnya ketika Nabi Daud berdoa, Allahumma anzilni balaan, ya Allah turunkan kepadaku bala. Nabi Daud minta begitu kepada Allah, langsung Allah kabulkan. Baik wahai Daud, pada hari sekian, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, bala akan aku turunkan. Pada saat itu sampailah waktu yang dijanjikan oleh Allah, sehingga Nabi Daud dikirim seekor burung yang sangat cantik. Burungnya indah sekali. Andaikan burung itu dibawa ke kontes burung, pasti juaranya di atas nomor 1. Bukan nomor 1 lagi, di atas nomor 1. Saking indahnya. Sehingga di bayangan Nabi Daud itu terbayang begini, ini bukan burung dunia, ini burung surga. Akhirnya burung itu memikat Nabi Daud dan akan ditangkap oleh Nabi Daud di istananya. Mau ditangkap lari ke jendela, didatangi ke jendela, ditangkap lari ke jendela lain lagi, didatangi ke jendela yang lain lagi, lari keluar, dikejarnya keluar. Waktu dikejar keluar itu burung lari ke tengah hutan, ya kira-kira di ke hutan lah gitu, bukan tengah-tengah bener. Ketika burung lari ke hutan itu, di hutan itu ada kolam. Kalau bahasa yang di dalam riwayat itu sendang atau apa namanya ya, kolam tapi yang agak luas gitu kolamnya dan jernih. Sampai di situ
Nabi Daud terlihat seorang perempuan yang sedang mandi di sendang itu, mandi di situ. Ya mandi tentu nggak pakai baju mandi. Tapi karena sadar perempuan tadi diperhatikan oleh Nabi Daud, akhirnya malu perempuan itu. Begitu malu karena bajunya sudah terlepas, untuk nutupi badannya pakai apa? Pakai rambutnya. Rambutnya dilempar ke depan. Dilempar ke depan itu langsung tertutup sampai kakinya. Berarti rambutnya panjang sampai di bawah tumit. Ada di sini ibu yang rambut panjang sampai di bawah tumit. Itu rambutnya sampai di bawah tumit. Dan rambutnya lebat. Jadi seluruh tubuhnya itu tertutupi oleh rambutnya. Nabi Daud penasaran dengan perempuan itu. Perempuan ini malu sampai akhirnya pulang ke rumah masih dalam keadaan malu. Sementara Nabi Daud penasaran. Nabi Daud bertanya kepada prajuritnya waktu pertemuan di kerajaan. Siapa perempuan yang biasa jam sekian itu mandi di tempat itu? Lalu disebut salah satu di antara mereka menyebut, itu adalah istri panglima perangmu wahai Nabi Daud. Akhirnya Nabi Daud ingin menikahi perempuan yang ditemui yang rambutnya sangat panjang tadi. Nabi Daud punya taktik untuk memperoleh perempuan tadi ini. Apa yang dilakukan? Panglima perangnya diutus untuk ikut berperang, tapi tidak memimpin pasukan, ditugaskan untuk memegang bendera, memegang panji peperangan. Rata-rata prajurit yang memegang bendera itu gugur di medan laga. Rata-rata seperti itu. Seperti Abdullah bin Umi Maktum juga begitu, memegang bendera, itu gugur di medan laga. Akhirnya benar, begitu terjadi peperangan, panglima perangnya Nabi Daud yang diperintahkan memegang bendera tadi gugur di medan laga. Karena suaminya gugur, meninggal, udah otomatis wanita tadi menjadi janda, nggak punya suami lagi. Kalau masih punya suami belum disebut janda. Kalau sudah nggak punya suami baru disebut janda. Ada janda suaminya 2 gitu? Nggak ada. Namanya janda nggak punya suami. Setelah meninggal suaminya, Nabi Daud ada kesempatan untuk melamar janda tadi. Ya, secara fikih Nabi Daud tidak melakukan kesalahan apa-apa. Sah melamar perempuan tadi, janda tadi. Kenapa? Karena dia nggak punya suami, sudah meninggal suaminya, terus dilamar. Sah secara fikih. Tetapi secara tasawuf yang menyebabkan kematian suaminya adalah Nabi Daud. Itu secara tasawuf. Oleh karena itu Nabi Daud waktu itu nggak terasa. Akhirnya Allah kirim 2 malaikat. Malaikat yang satu ini seperti seorang penggembala yang memiliki kambing jumlahnya 99. Dan yang malaikat satu lagi seperti seorang yang memiliki kambing, kambingnya cuma 1. Yang punya kambing 1 sama-sama menghadap dengan yang punya kambing 99, menghadap Nabi Daud minta keadilan. Wahai Nabi Daud, aku punya kambing cuma 1. Tapi dirampas oleh yang punya kambing 99. Siapakah yang salah di antara kami? Ya yang 99 salah. Sudah punya kambing 99 masih merampas yang punya 1 kambing. Begitu diadili, bukan malah mengucapkan terima kasih, malah tertawa dia. Malah tersenyum. Senyumnya itu menusuk hati, jantung Nabi Daud alaihissalam. Langsung terasa, oh iya, aku sudah punya istri 99, masih merampas istri panglima perangku cuman 1 istrinya. Langsung sujud Nabi Daud mohon ampun kepada Allah. 40 tahun lamanya sujud sampai keningnya ini dimakan rayap. Ada di sini yang sujud sampai keningnya dimakan rayap. Kepentok sedikit aja pakai screen care apa? Iya.
sampai akhirnya tidak diangkat kepalanya itu kecuali sudah diampuni oleh Allah. Lalu Allah perintahkan kepada Nabi Daud, untuk diampuni dosamu maka kamu harus minta maaf kepada orang yang telah kamu berbuat dosa kepadanya. Akhirnya Nabi Daud minta maaf kepada panglima perangnya yang sudah meninggal. Namanya Nabi, bisa ngomong dengan orang mati. Nabi, kalau kita nggak bisa. Atau mungkin di sini ada ibu-ibu yang terbiasa ngomong dengan orang mati. Pergi ke kuburan, sikok-sikok ditanyai apa kabar, sudah ditanyai mulai kenangkar-nangkir apa belum. Nabi bisa berbicara dengan orang mati. Akhirnya di situ Nabi Daud minta maaf dan dimaafkan oleh orang tadi. Lalu menghadap Allah, ya Allah, aku sudah minta maaf. Sudah kau sebutkah salahmu? Sudah kau sebutkankah salahmu? Kira-kira gitu. Belum. Kembali lagi ke sana, sebutkan salahmu supaya dia tahu apa salahnya. Ternyata begitu disebut salahnya, tidak jadi ngasih maaf. Tapi karena dia sudah meminta maaf, Allah tetap memaafkan. Artinya apa? Kita ini kalau punya salah kepada orang, kewajiban kita adalah minta maaf. Soal dimaafkan oleh orang itu atau tidak, itu bukan urusan kita. Kalau kita sudah minta maaf tulus, maka Allah yang memaafkan kita. Lalu gimana kalau orang itu nggak memaafkan kita? Orang itu rugi sendiri. Kenapa rugi? Dosanya tidak akan diampuni kalau minta maaf. Ketika dia berdoa kepada Allah mohon ampun, nangis-nangis, tapi dia nggak bisa memaafkan kesalahan saudaranya, nggak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah Nabi Daud alaihissalam. Akhirnya dia hidup bersama istri barunya yang ke-100 dan melahirkan seorang anak namanya Nabi Sulaiman alaihissalam. Karena terlahir dari perempuan yang sangat menjaga diri, malu kepada Allah. Ketika dilihat auratnya dia malu, maka melahirkan seorang yang sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Kali ini kita akan berbicara tentang Nabi Sulaiman alaihissalam. Seperti halnya ayahnya Nabi Daud alaihissalam, minta pekerjaan yang dari hasil keringatnya sendiri, dan itulah yang diberikan untuk nafkah keluarganya. Nabi Sulaiman pun juga demikian. Apa pekerjaan yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman? Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam berdoa kepada Allah, bertanya kepada Allah, wa qala ibnuhu, dan putranya Nabi Daud alaihi wassalamu, yaitu Nabi Sulaiman alaihi wassalam. Nabi Sulaiman alaihissalam mengadu kepada Allah, Rabbi qad a'taitani minal mulki. Rabb, engkau telah berikan kepadaku berupa kerajaan. Nabi Sulaiman itu diberikan kerajaan, dan kerajaan Nabi Sulaiman itu bukan sembarang kerajaan. Dan bahkan kerajaan Nabi Sulaiman itu lantainya sangat mengkilat dan seperti ada air di bawahnya. Saking mengkilatnya, saking indahnya itu. Sehingga Nabi Sulaiman menyampaikan, Rabbi qad a'taitani minal mulk. Rabb, engkau telah berikan kepadaku berupa kerajaan, malam tu'ti ahadan min qabli, yang belum pernah engkau berikan kepada siapapun sebelumku. Artinya orang-orang terdahulu sebelum Nabi Sulaiman alaihissalam belum pernah diberikan kerajaan seperti Nabi Sulaiman alaihissalam. Wa sa'altuka alla tu'tihi ahadan min ba'di fa'ataitanihi. Dan aku juga dulu pernah meminta kepadamu wahai Allah, jangan engkau berikan sesuatu kerajaan apapun yang belum pernah kau berikan kecuali kau berikan kepadaku. Artinya yang hanya diberikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Lalu Nabi Sulaiman karena merasa diberikan banyak oleh Allah kepadanya, lalu kan kalau diberikan banyak itu kan biasanya mengucapkan terima kasih kan. Seperti ibu ketika diantari kolak dari tetangga, apa disebut? Terima kasih. Diantari pempek, terima kasih. Diantari sate 3 piring, terima kasih. Mengucapkan terima kasih aja kok berat banget sih. Ya, ketika diucapkan terima kasih itu yang ngasih seneng itu. Tapi ketika dikasih itu merengut aja, itu yang ngasih nggak seneng itu. Besok tidak mau ngasih lagi besok.
Apalagi sudah merengut, piringnya diambil lagi, nggak dibalikin, nggak dikasih lagi besok. Maka karena Nabi Sulaiman dikasih oleh Allah banyak sekali nikmat, akhirnya Nabi Sulaiman menyampaikan kepada Allah, fa in qassartu fi syukrika, kalau syukurku ini kepadamu sedikit wahai Allah, fadulluni ala abdin huwa ashkuru laka minni, tunjukkan kepadaku wahai Allah siapa hamba yang paling banyak syukurnya daripada aku. Jadi Nabi Sulaiman ingin membandingkan syukurnya kepada Allah terhadap syukur orang lain kepada Allah. Engkau telah berikan banyak nikmat kepadaku wahai Allah, kalau syukurku ini masih sedikit, tunjukkan siapa orang yang syukurnya lebih banyak daripada aku. Pengen tahu. Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada Nabi Sulaiman karena Nabi Sulaiman ingin tahu. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan, fa'auhallahu ta'ala ilaih. Lalu Allah mewahyukan kepada Nabi Sulaiman, ya Sulaiman, wahai Sulaiman, inna abdan, sesungguhnya seorang hamba, yaktasibu biyadihi, yang bekerja dengan tangannya sendiri, dia memperoleh harta dengan tangannya sendiri, ia memperoleh duit dengan tangannya sendiri, bukan nyuruh orang lain tapi mengeluarkan keringat sendiri, bekerja sendiri. Yasuddu ju'ahu, dengan penghasilannya itu ia membentengi dirinya dari kelaparan. Maksudnya dari dia bekerja itu dia bisa makan. Wa yasturu auratahu, dan dari penghasilannya itu dia bisa menutup auratnya. Maksudnya dari penghasilannya itu dia bisa berpakaian. Dengan dia bekerja dia bisa makan, dengan dia bekerja dia bisa berpakaian. Sudahlah dia bisa bekerja, bisa makan, bisa berpakaian, ditambah lagi wa ya'buduni, kemudian ia menyembah kepadaku, kata Allah. Allah melihat seseorang hamba, dia bekerja, dari hasil kerjaannya itu dia bisa makan, bisa berpakaian. Setelah itu dia pun menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Huwa ashkuruli minka, itulah hamba yang paling bersyukur kepadaku daripada engkau wahai Nabi Sulaiman. Jadi ukuran orang yang paling bersyukur itu adalah, pertama dia bekerja dengan tenaganya sendiri, dengan kekuatannya sendiri. Dari hasil kerjaannya itu dia terhindar dari kelaparan, dia bisa makan. Dan dia terhindar dari rasa kedinginan karena dia bisa berpakaian. Setelah itu dia pun asyik bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti kita. Di sini nggak ada yang kelaparan kan? Nggak ada. Kalau ada ngomong, nanti langsung diambilkan itu. Dengan pekerjaannya dia bisa makan, dengan pekerjaannya dia bisa menutup badannya dengan pakaian, bisa berpakaian. Setelah itu kita pun beribadah kepada Allah. Kita sholat, kita puasa di bulan Ramadan, kita sholat sehari semalam 5 kali. Kemudian harta kita lebih, kita mengeluarkan zakat yang disebut dengan zakat mal. Ramadan pun kalau sudah usai kita membayar zakat fitrah. Kemudian kalau nanti diberi kesempatan untuk menunaikan ibadah haji, kita pun juga menunaikan ibadah haji. Sudahlah dia bisa berpakaian, bisa makan, kemudian menyembah Allah. Itulah orang yang paling bersyukur dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Mendengar pernyataan seperti itu dari Allah, akhirnya Nabi Sulaiman ingin melaksanakan seperti orang tadi, seperti orang yang paling bersyukur itu. Akhirnya Nabi Sulaiman berdoa, ya Rabb, wahai Rabb, ij'al kasbi biyadi, jadikan hasil usahaku itu adalah dari tanganku. Jadi pengen memperoleh harta dari hasil tangannya. Fa'atahu Jibrilu alaihi salam. Lalu Allah mengirim malaikat Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril didatangkan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman. Fa'allamahu amalal haudi. Lalu malaikat Jibril mengajarkan pekerjaan hausi, pekerjaan al-khausi, yaitu pekerjaan menganyam.
Jadi gawenya nganyam. Jadi kalau ada orang suka nganyam itu berarti mewarisi Nabi Sulaiman alaihissalam. Apakah nganyam bambu ataukah nganyam untuk atap rumah itu yang dari daun, atau nganyam apa saja buat anyaman. Anyaman itu pekerjaannya Nabi Sulaiman alaihissalam yang diajarkan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Begitu malaikat Jibril mengajarkan kepada Nabi Sulaiman pekerjaan menganyam, yattakhidhu minhu al-qaffaf. Kemudian dari menganyam itu maka Nabi Sulaiman membuat keranjang. Jadi orang yang membuat keranjang, apakah itu bola keranjang, apa itu keranjang untuk ibu-ibu jualan di pasar kan ada pakai ambung kata orang Jambi ya. Nah, itu adalah pekerjaannya Nabi Sulaiman alaihissalam. Fa awwalu man amalal khawda Sulaimanu alaihissalam. Maka orang yang pertama sekali menganyam apapun macam anyamannya itulah Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Daud diberi oleh Allah keterampilan membuat baju besi. Nabi Sulaiman diberi kemampuan oleh Allah menganyam anyaman yang bisa bermanfaat untuk manusia lain. Wakila, lalu Syekh Abdul Qadir Jailani melanjutkan pelajarannya. An ba'dil hukama'i, dikatakan dari sebagian hukama, innahu qala, sebagian hukama mengatakan la yakumud dinu wad dunya illa bi arba'atin. Agama dan dunia itu tidak akan tegak kecuali 4. Kalau ada 4 ini, maka agama akan tegak, dunia juga akan tegak. Agamanya berdiri, dunianya ramai. Siapa yang 4 itu? Al-ulama. Yang pertama ulama. Kalau ada ulama, maka agama akan tegak. Kalau ulama tidak ada, agama akan sepi. Masjid akan sepi kalau ulama tidak ada. Wal umara, kemudian umara. Kalau tidak ada umara, maka dunia ini akan sepi. Sepinya dunia karena tidak ada umara. Maksudnya adalah berantakan enggak karu-karuan karena tidak ada umara. Wal ghazzah, dan bala tentara. Yang membuat negara ramai itu karena ada bala tentara. Negara aman karena ada bala tentara. Wa ahlul kasbi, dan orang-orang ahli pekerja. Kalau di dunia ini enggak ada orang yang bekerja, apa yang terjadi? Pasar enggak ada. Kemudian orang tukang bangunan enggak ada. Sepi dunia ini. Maka agama dan dunia ini akan ramai karena ada 4. Yang pertama adanya ulama, yang kedua adanya umara, yang ketiga adanya bala tentara, dan yang keempat adanya para pekerja. Siapa umara itu? Fal umarauhum ar-ra'atu yar'aunal khalqa. Yang disebut dengan umara itu adalah pemimpin yang memimpin makhluk, yang mengatur dunia ini, itu adalah umara. Lalu ulama, siapa itu ulama? Wal ulama'uhum warasatul anbiya. Ulama itu adalah yang mewarisi para nabi. Hum yadullunal khalqa 'alal akhirati. Ulama itu adalah yang menunjuki manusia, yang memberikan, yang mengajari kepada manusia tentang hari akhir. Kalau enggak ada ulama, orang enggak tahu nanti ada enggak hari akhir itu, ada enggak kiamat itu. Kalau tidak ada ulama, maka ulama lah yang menunjuki, yang mengajari agama sehingga orang bisa mengetahui bagaimana keadaan hari akhir itu. Kalau rajin sholat, kemudian terus husnul khotimah, maka nanti dia akan masuk ke dalam surga. Kalau dia bejat terus di dunia, bikin dosa terus, akhirnya su'ul khotimah, nanti dia akan masuk neraka. Itu yang dilakukan oleh ulama. Jadi ulama itu yang membawa manusia itu menuju ke akhirat. Di mana tempatnya itu yang memberitahu adalah ulama. Karena ulama adalah warasatul anbiya. Dengan seperti itu yang dilakukan oleh para ulama, wan nasu yaqtaduna bihi, maka ulama diikuti oleh orang banyak. Maka rata-rata kita ini adalah ngikuti ulama.
kita sholat pakai usolli fardhol asri, itu kita ngikuti ulama. Siapa? Imam Syafi'i. Seorang ulama bernama Imam Syafi'i ketika sholat sebelum kita membaca niat itu menyebutkan dengan usolli. Maka ketika seseorang sebelum sholat membaca usolli, hukumnya adalah sunnah menurut madhab Syafi'i. Jadi ibu-ibu juga begitu sini. Sebelum sholat pakai usolli kan? Nah, sebelum Allahu Akbar usolli kan? Jangan Allahu Akbarnya itu usolli Allah, jangan begitu. Tetapi lengkapi dulu usolli fardhol asri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala Allahu Akbar gitu. Jangan usolli Allahu Akbar fardhol zuhri, kacau sholatnya seperti itu. Jadi membaca usolli sebelum sholat itu hukumnya sunnah menurut madhab Syafi'i. Tapi kalau menurut madhab yang lain belum tentu itu sunnah. Tetapi tidak jatuh pada bid'ah karena itu belum sholat. Kalau sudah sholat di dalamnya ada usolli, itu yang tidak boleh. Itu memang salah yang seperti itu. Jadi ulama itu adalah pewaris para nabi. Nabi itu mewarisi ilmu kepada ulama. Kalau nabi mewarisi ilmu kepada ulama, kenapa kita nggak boleh ngikut ulama? Ya kita harus ikut ulama karena ulama itu mewarisi para nabi. Lah kalau kita nggak ikut ulama, ikut siapa? Ngikut nabi. Kapan kita ketemu nabi? Gimana caranya? Kalau ada sesuatu yang kita nggak tahu, apa langsung tanya, ya nabi, aku begini-begini, ini solusinya gimana? Mana bisa nabi menjawab? Nabi nggak ada lagi. Yang bisa menjawab adalah ulama. Maka ulama itu adalah pewaris para nabi. Kalau ulama pewaris para nabi, ya kita tentu ngikuti ulama itu. Kalau kita ngikuti ulama, otomatis kita ngikuti nabi. Nanti ada pertanyaan, ngikut Allah apa ngikut nabi? Itu pertanyaan bodoh yang seperti itu. Nabi itu ngikut Allah, ngikut nabi sama dengan ngikut Allah. Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Ngikut ulama ya sama dengan ngikut nabi. Jangan sampai dihadapkan pada pilihan yang kedua-duanya salah. Jadi kalau milih ini salah, milih itu juga salah. Ngikut nabi apa ngikut ulama? Itu pertanyaan yang tidak berakal itu. Kenapa? Nabi itu mewarisi ilmunya kepada ulama. Ya kalau Nabi mewarisi ilmunya kepada ulama, artinya kita ikut ulama sama dengan ikut Nabi. Kan seperti itu. Nah, kemudian berikutnya al-ghazatu, tentara, bala tentara. Hum jundullahi fil ard. Bala tentara itu adalah tentara yang ada di muka bumi ini. Apa kerjaan tentara? Yaqma'u bihimul kufra. Tentara itulah yang menghancurkan, memusuhi, memerangi orang-orang kafir. Itu kerjanya tentara. Wa ma'ahlul kasbi, dan siapa orang yang para pekerja itu, siapa yang dimaksud? Hum umanaullahi ta'ala. Mereka itu adalah orang-orang yang amanah kepada Allah. Amanah kepada Allah itu maksudnya begini, kalau dia seorang pedagang tidak pernah ngurangi timbangan. Kalau nyebut ini 1 kilo ya pas 1 kilo, tidak kurang tidak lebih. Kalau ternyata lebih, yang beli nanya, bu ini lebih nggak apa-apa, itu benar itu. Tapi kalau bu ini lebih, tapi lebihnya itu si penimbang tidak tahu kalau itu lebih. Kenapa? Waktu noleh ke belakang cabenya ditambahi lagi gitu. Akhirnya timbangannya berlebih. Itu nggak tahu yang seperti itu, yang beli yang dosa, bukan yang jual yang dosa. Yang jual sudah pas timbangannya 1 kilo. Pas yang jual tadi mau ngambil sangkai asoy begini, yang beli nambahkan lagi ke atasnya, tek, nambah 1 mato. Jadi 1 kilo semato, langsunglah dimasukkan ke dalam sangkai. Ngomong tidak, mestinya ngomong, bu, waktu ibu tadi noleh ke belakang, aku tambahi sehingga 1 kilo semato. Kata yang jual, nggak apa-apa, halal yang seperti itu. Tapi begitu bu ya, iya tambah, ini tambah 5.000 kayak gitu. Nah itu berarti
pedagangnya yang jujur, yang beli yang tidak jujur. Maka umana'ullahu, orang-orang yang amanah kepada Allah itu kalau dia bekerja jujur. Bihim masalihul khalqi wa ammaratul ardi. Orang-orang pekerja yang jujur itu, itulah yang akan membawa kebaikan kepada banyak manusia dan juga akan meramaikan dunia. Farra'atu, maka pemimpin idza saru da'aban, kalau menjadi serigala, karena kadang ada pemimpin itu jadi serigala. Faman yahfadzul ghanam, siapa yang menjaga kambing? Kalau pemimpinnya jadi serigala, siapa yang menjaga kambingnya? Kenapa? Serigalanya sendiri makan kambing. Kalau pemimpinnya itu jadi serigala, maka pemimpin itulah makan kambing. Artinya rakyatnya dimakan. Oleh karena itu, seorang pemimpin tidak boleh menjadi serigala. Kalau jadi serigala, rakyatnya yang jadi kambing, nanti dimakan terkam satu persatu. Makanya pajak jadi mahal. Kemudian pajaknya itu ditilep kepada orang yang tidak bertanggung jawab. Dulu pernah dengar kasus Gayus? Pajaknya dikumpul terus dibawa lari. Oleh karena itu, pemimpin tidak boleh jadi serigala. Karena kalau pemimpin jadi serigala, nanti siapa yang menjaga kambing? Serigalanya makan kambing. Wal ulama'u idza tarakul ilma, maka ketika ulama itu sudah meninggalkan ilmunya, ulama sudah enggak mau ngajar lagi, ulama malah berdagang, ulama malah kerja bangunan, enggak mau ngajar lagi ulama itu. Wastaghalu bidunya, sibuk dengan kerja, sibuk ngaduk semen, sibuk jualan bawang di pasar karena bawang sudah mulai naik harganya. Enggak mau ngajar lagi. Faman yaktadil khalqu, siapa yang akan diikuti oleh orang banyak? Kan ulama itu kan diikuti. Seperti di sini umpamanya kayak Kiai Lohot, yang kan diikuti oleh orang-orang di sini. Ulama itu diikuti. Apa yang dilakukan oleh ulama itu diikuti oleh orang banyak. Begitu diikuti oleh orang banyak, maka orang yang melihat ulama itu langsung teringat kepada akhirat. Kenapa? Karena ulama diikuti oleh orang banyak. Begitu melihat, oh iya, aku belum sholat. Itu kalau ada orang dilihatnya sebagai ulama. Melihat ulama itu langsung melihat akhirat. Kalau ulama yang sudah tidak mau mengajar lagi, ulamanya tidak mau taklim lagi, lalu siapa yang diikuti oleh orang? Sepi masjid, nggak ada lagi yang belajar. Wal ghazatu idza raqibu lil fakhri wal khuyalai, lalu para bala tentara apabila mereka itu sudah mengendarai kesombongan dan keangkuhan, fakharaju litamai, dia keluar harusnya untuk berperang tapi malah mereka rakus terhadap harta benda. Famata yadfaru bil aduwi, kapan akan menerkam musuhnya? Kapan dia akan berhadapan dengan musuh? Kalau tentara itu sudah berpakaian kesombongan dan berpakaian berlebih-lebihan, takabur, sombong dengan baju lorengnya, umpamanya kayak gitu. Jadi bangga dengan baju lorengnya. Siapa yang akan menyelesaikan musuh itu? Apa? Rakyat. Wa ahlul kasbi, dan para pekerja, idza khanun nas, apabila mereka sudah berkhianat dengan orang. Para pekerja seperti tadi saya bilang, seperti pedagang jual cabai, kalau sudah berkhianat kepada orang, gimana khianatnya? Beli sekilo konsumen, dia tunjukkan sekilo, tapi ternyata di dalam timbangannya itu ada besi berani, sehingga sebetulnya kurang dari sekilo, dan bahkan tertulis di situ, terlihat di situ sekilo semato, tapi yang sesungguhnya adalah sekilo kurang semato. Itu namanya berkhianat. Kalau sudah berkhianat seperti itu, fakaifa ya'manuhumun nas, bagaimana akan dipercaya oleh orang?
Kalau kita berdagang sudah pandai menipu seperti itu, bagaimana akan dipercaya oleh orang? Oleh karena itu, fa idza lam yakun fit tajiri thalatha khisalin, kalau tidak ada dalam seorang pedagang itu 3 hal, iftaqara fid dunya wal akhirah, maka rugilah ia dunia dan akhirat. Kalau kita berdagang, dagang apapun, dagang cabai, dagang daging, dagang bawang dan seterusnya, dan bahkan ada orang gelarnya BBA, bakul bawang asli, BBA. Tapi curang di dalam dagang, maka orang yang seperti itu, pedagang itu, kalau tidak memiliki 3 hal ini, maka dia akan rugi fid dunya wal akhirah, rugi di dunia dan akhirat. 3 ini insya Allah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya insya Allah. Barangkali itu saja dulu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang mau bertanya dipersilahkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Ustadz yang Ibu sebut mungkin halal. Kalau menurut saya gimana? Ini menurut saya nih Bu ya. Baik. Dalam hadis Rasul terus jelas, ar-rasi wal murtasi finnar, yang disogok dan yang menogok sama-sama berada di dalam neraka. Terus kemarin saya melihat ada mobil lewat, di depannya ada tulisan, di bagian belakang mobil ada tulisan, yang memberi uang dan yang menerima uang sama-sama dipidana. Itu terjemahan dari ar-rasi wal murtasi finnar. Kalau memberikan itu karena pingin menyogok, maka jelas itu adalah haram. Tapi kalau memberikannya itu bukan menyogok, maka tidak haram. Tapi yang tahu menyogok dan yang disogok itu adalah pelakunya sendiri. Kita nggak bisa mengatakan seperti itu. Bisa jadi kelihatannya seperti menyogok, tapi sesungguhnya dia tidak menyogok. Misalnya si A itu memberikan uang kepada seseorang. Pas pada saat itu niatnya tidak sama sekali dia pengen dipilih. Tapi karena melihat kasihan dia dalam kondisi seperti itu, maka dikasihlah ia uang. Kebetulan pas dia mau nyalon. Yang seperti itu kan hanya dia yang tahu apakah itu nyogok atau tidak nyogok. Karena yang nyogok dan yang disogok itu jelas sama-sama di neraka. Dan itu yang tahu menyogok atau yang disogok itu adalah hatinya sendiri. Tidak bisa penilaian orang lain. Kecuali kalau sudah gerakannya nyata, bisa dilihat oleh mata. Maka hati itu bisa muncul, terbaca tulisan di hati itu kalau sudah digerakkan. Kalau sudah mulut bicara, baru hatinya bisa tahu, oh begitu ya. Ternyata hatinya bagus, walaupun dia berkali-kali menyakitinya, tapi ucapannya masih tetap indah. Karena rumusnya adalah barang bagus itu tidak akan tahan ditaruh di dalam sampah, tong sampah. Enggak tahan lama Bu. Barang bagus itu tidak tahan lama ditaruh di tong sampah. Kalau Ibu pengen bukti boleh ambil duit 100 juta taruh di tong sampah. Enggak tahan lama itu, sebentar aja hilang itu. Enggak tahan lama. Boleh Ibu bukti itu. Taruh di tong sampah dekat rumah saya. Iya. Terus kasih tahu, Ustadz, aku menaruh uang 100 juta di tong sampah, tolong ditengok. Langsung saya tengok itu. Iya. Jadi barang bagus itu enggak tahan lama di dalam tong sampah. Sebaliknya barang buruk itu juga enggak tahan lama dalam kulkas. Umpamanya ada tai kambing atau tai kerbau 1 ember, enggak akan lama. Andaikan ada anak yang naruh dalam kulkas, pasti nanti akan diambil oleh ibunya, dibuang ke tong sampah. Barang bagus tidak tahan lama di tong sampah, barang buruk tidak tahan lama di dalam kulkas. Artinya apa? Artinya orang itu kalau hatinya bagus, mulutnya tidak akan tahan untuk menyampaikan sesuatu yang buruk. Pasti
yang bagus-bagus yang keluar lewat mulutnya. Tetapi kalau orang itu hatinya busuk, biasanya mulutnya akan ikut busuk, biasanya begitu. Jadi hati itu akan ketahuan kalau sudah diungkapkan melalui anggota tubuh. Maka itu siratul mar'i tubdi'u an sariratihi. Gerak-gerik seseorang itu menunjukkan rahasianya. Ada orang masuk ke masjid, biasanya masuk ke masjid ngambil wudhu terus ngapain? Sholat sunnah kan? Ini mau sholat sunnah, entar nengok keluar, entar nengok dalam, pakai isyarat pula kanan kiri. Itu bukan mau sholat, itu mau nyuri kotak wakaf. Ya, karena apa? Gerak-geriknya sudah ketahuan seperti itu. Tapi kalau orang mau sholat biasa tuh langsung, nggak usah tengok kanan tengok kiri, langsung sholat, Allahu Akbar, langsung selesai itu. Nggak pakai tolek kanan tolek kiri. Jadi kalau nanti ada orang masuk masjid tolek kanan tolek kiri, ibu waspada itu. Tengok kotak wakafnya masih utuh apa tidak itu. Jangan-jangan udah jebol kotak wakafnya. Rupanya dia pinter, pakai lidinya dikasih lem masuk ke dalam. Ditarik ke atas dapat duitnya, pas pula yang 100.000 masuk ke situ. Wah, senang sekali dia. Yang seperti itu, gerak-gerik seseorang itu menunjukkan hatinya, menunjukkan rahasianya. Maka orang yang menyogok dan yang disogok sesungguhnya yang tahu adalah diri mereka sendiri. Kita hanya tahu setelah melihat gerak-geriknya. Tapi benar nggak gerak-geriknya itu gerak-gerik penyogok dan yang disogok? Kalau memang benar, maka uang yang diberikan itu adalah haram hukumnya. Tapi kalau bukan menyogok dan bukan yang disogok, maka hukumnya adalah halal, tidak haram. Jadi menurut saya tetap yang disogok dan yang menyogok itu adalah masuk neraka, haram. Akan tetapi beda, mengucapkan terima kasih dengan nyogok itu beda. Umpamanya begini. Umpamanya nih, dulu saya susah sekali masuk PNS, ngelamar berkali-kali nggak pernah lulus. Padahal kalau dilihat dari segi bahasa Arab saya tidak kurang bahasa Arab yang saya punya, tapi masih juga nggak bisa lulus. Akhirnya saya berdoa di Multazam tahun 2003. Ya Allah, kawan-kawan sudah jadi PNS, saya kok belum, tolong diangkat juga lah ya Allah. Akhirnya waktu itu saya milih SBY, dari pemerintahan SBY nama saya keluar untuk diangkat jadi PNS tanpa melamar, tanpa dimintai uang apa-apa. Walaupun dimintai saya tidak kasih, tapi tetap juga keluar. Karena yang di pusat tidak mau meminta apa-apa. Waktu saya tanya kepada orang yang di pusat, karena saya pergi ke Jakarta langsung, saya tanya, Pak, bagaimana caranya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak karena Bapak sudah bantu saya? Lalu dijawab oleh Bapak itu, jangan sekarang kalau mengucapkan terima kasih, nanti kapan Pak? Kalau SK-nya sudah keluar, gimana Pak caranya? Saya tanya gitu, apakah dia mau ngirim rekening atau gimana? Kan mengucapkan terima kasih kan? Nah, apa jawabannya? Nanti kalau sudah keluar SK, undang tetangga kanan kiri doa selamat katanya. Tetap saya lakukan. Apa saya mengeluarkan duit untuk doa selamat itu saya nyogok? Tidak, saya tidak nyogok. Saya undang tetangga kanan kiri pas kebetulan narik yasinan. Kemudian di situ saya sampaikan kepada mereka, ini adalah rasa syukur kami karena SK PNS telah keluar. Jadi artinya apa? Artinya kita mengeluarkan uang bukan untuk nyogok, tetapi untuk mengucapkan terima kasih. Bisa jadi kita mengeluarkan uang kepada seseorang itu adalah merupakan ucapan terima kasih, karena yang mempelantarai saya bisa keluar seperti itu adalah Bang Hilal, suaminya Ibu Suhartini. Maka saya kasih uang kepada Bang Hilal, saya kasih belikan rokok, untuk beli rokok. Itu bukan nyogok, tapi mengucapkan terima kasih. Jadi yang tahu nyogok atau tidak nyogok itu adalah hati kita yang memberi. Tapi kalau hati kita berdetak, aku sogok rakyat di Jambi ini supaya milih aku, maka itu hukumnya adalah haram. Jadi seperti itu menurut saya, yang nyogok dan yang disogok adalah hukumnya haram. Hanya saja apakah itu nyogok atau tidak nyogok, yang tahu adalah pribadi masing-masing. Belum tentu itu nyogok, tapi kalau hatinya sudah niat nyogok, berarti itu memang haram hukumnya.
Yang tahu adalah kita. Kalau kita menerima sebagai orang yang disogok, berarti haram hukumnya. Kalau kita menerima dan kita tahu itu adalah barang sogokan, maka yang disogok dan yang mencogok sama-sama di dalam neraka. Tapi kalau kita menerima itu serasa menerima sedekah dari orang, itu tidak apa-apa. Kalau menerima sedekah dari orang maka tidak punya beban moral apa-apa. Tapi kalau disogok harus milih dia, itu nyogok itu. Berarti kalau ada pikiran, aku nerima ini harus milih dia, sogokan itu. Tapi kalau aku nerima ini bebas moral, bebas beban, maka tidak masalah seperti itu. Jadi nggak ada beban, milih dia atau tidak nggak jadi masalah. Jadi ketika menerima sembako, tapi kita tahu itu rasanya, aku harus milih itu. Kalau nggak milih itu, berarti aku mengkhianati sembako ini. Nah, itu berarti sogokan yang seperti itu. Jadi yang menyogok dan yang disogok sama-sama di dalam neraka. Siapa yang tahu yang disogok dan yang menyogok? Pelakunya sendiri yang tahu. Orang lain tidak boleh dan tidak bisa mengetahui kecuali telah menunjukkan gerak-geriknya. Kebingungannya ketika pada saat di TPS aku harus, disitulah ketahuan bahwasanya dia menerima sogokan. Barangkali itu saja dulu.